Tanda-tanda keimanan dalam perspektif kesabaran dan kerelaan terhadap takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan. Dalam perjalanan batin seorang hamba yang beriman, keimanan tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Ia harus tercermin dalam keteguhan hati dan perilaku yang nyata dalam menghadapi segala bentuk ujian kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan keimanan dalam bentuk teori, melainkan juga membimbing para sahabat melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, yang menuntun mereka untuk merenungi kualitas iman mereka. Salah satu riwayat yang menginspirasi adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengajukan sebuah pertanyaan kepada para sahabat pada suatu pagi yang penuh berkah. Dari percakapan tersebut, tersingkap hakikat keimanan yang sejati, yang terwujud dalam sikap sabar, syukur, dan kerelaan terhadap takdir. Dalam kajian ini, kita akan mendalami makna-makna luhur tersebut dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan ahli hikmah. Pertama, dialog Rasulullah dengan para sahabat. Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang sedang berkumpul bersama beliau, "Bagaimana keadaan kalian di pagi ini?" Para sahabat menjawab dengan penuh keyakinan, "Kami dalam keadaan beriman kepada Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Apa tanda dari keimanan kalian?" Mereka menjawab, "Kami bersabar ketika ditimpa musibah, bersyukur atas nikmat ketika lapang, dan ridha terhadap segala ketetapan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika benar demikian, maka sungguh kalian adalah orang-orang mukmin yang sejati, demi Allah yang memelihara Ka'bah." Kedua, 3 pilar nyata dari keimanan. Dari dialog yang mulia ini, dapat kita simpulkan bahwa keimanan yang hakiki memiliki 3 pilar utama. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar bukan hanya menahan keluh kesah, tetapi merupakan kekuatan batin untuk menerima cobaan dengan kelapangan hati. Sabar adalah fondasi utama dalam keteguhan iman. Ia menuntun seseorang untuk tetap teguh ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kedua, syukur atas nikmat Allah. Syukur bukan sekadar ucapan segala puji bagi Allah, melainkan mencakup kesadaran hati, pengakuan lisan, dan tindakan yang mencerminkan terima kasih kepada Allah. Syukur sejati diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat dalam ketaatan kepada Sang Pemberi nikmat. Ketiga, ridha terhadap takdir. Ridha adalah puncak dari keimanan. Ia lebih tinggi dari sekadar sabar karena mencerminkan penerimaan total tanpa keluhan. Ridha membawa ketenangan dalam jiwa, bahkan ketika takdir tampak menyakitkan atau tidak sesuai harapan. Ketiga, tingkatan sabar menurut para ahli hikmah. Para ahli hikmah membagi sabar menjadi 3 tingkatan yang menggambarkan kedalaman spiritual seseorang. Tingkatan pertama, tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Ini adalah tingkatan para tabi'in, generasi setelah para sahabat. Mereka hanya menyampaikan kesedihan dan kesusahan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Tingkatan kedua, ridha terhadap ketetapan Allah. Ini adalah tingkatan orang-orang zuhud. Mereka tidak hanya bersabar, tetapi juga merasa senang dengan takdir yang ditentukan oleh Allah, karena mereka yakin bahwa di balik setiap ketetapan ada hikmah yang agung. Tingkatan ketiga, cinta terhadap musibah. Ini adalah tingkatan para syidikin, yaitu mereka yang begitu dalam keimanannya hingga mampu mencintai musibah. Bagi mereka, musibah adalah bentuk perhatian dan cinta Allah, serta jalan yang mempercepat kedekatan kepadanya. Keempat, hadis tentang kesabaran dan kerelaan. Rasulullah bersabda, "A'budullaha radin, fa in lam tastati'u fa asbiru, fa inna fis sabri ala ma takrahun khairan katsira." Beribadahlah kalian kepada Allah dengan hati yang ridha. Jika kalian belum mampu, maka bersabarlah, karena dalam kesabaran atas hal-hal yang kalian benci, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling luhur adalah dilakukan dalam keadaan ridha. Namun jika seseorang belum mampu mencapainya, maka sabar menjadi tangga menuju keridhaan.
Kelima, refleksi spiritualitas dan hikmah. Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sabar adalah separuh dari iman, dan syukur adalah separuh yang lainnya. Dengan demikian, sabar dan syukur adalah dua sisi dari satu mata uang keimanan. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang hamba, maka ia akan memiliki ruh keimanan yang utuh. Ditambah dengan ridha, maka lengkaplah bangunan iman yang kokoh dalam diri seorang mukmin. Kesimpulan, keimanan yang sejati tidak cukup hanya diucapkan di lisan, tetapi harus tumbuh dalam hati dan dibuktikan dalam tindakan. Tanda-tanda orang beriman adalah ia sabar ketika diuji, bersyukur saat diberi, dan ridha terhadap segala ketentuan Allah. Seseorang yang mencapai tingkatan ini akan hidup dengan damai dan tenteram dalam segala kondisi. Tiga pilar ini, sabar, syukur, dan ridha, adalah jalan menuju ketenangan jiwa dan pintu menuju surga yang abadi. Doa penutup. Allahumma ij'alna minas sabirin, wasyakirin, warradi biqada'ika, wa thabbit imanana fi kulli halin, warzuqna mahabbataka wa ridak, waj'al akhir kalamina, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar, bersyukur, dan ridha terhadap ketetapan-Mu. Teguhkanlah iman kami dalam segala keadaan. Karuniakanlah kepada kami cinta dan keridhaan-Mu. Dan jadikanlah akhir ucapan kami adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.